Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, hari ini saya akan membawakan satu materi, yaitu materi tentang blogging. Blogging itu mudah loh, teman-teman. Sekarang blogging itu tren. Oke, kalau dulu kita begitu senang, begitu gembira, begitu termotivasi dengan astronot, kosmonot, yuk kita mau menjelajahi ruang angkasa. Yuk kita mau pergi ke bulan. Nah, kalau sekarang yang kita sebut dengan cybernaut, ya, cybernaut itu adalah yuk kita bareng-bareng menjelajahi blog kita. Zaman sudah berubah, teman-teman, dan inilah saya ingin mengajak teman-teman semua yang belum punya blog untuk mencoba. Blog itu apa sih? Blog itu adalah singkatan dari weblog atau catatan di situs web. Ini biasanya seperti diari kita, buku harian kita yang ditayangkan di situs web. Nah, ada berbagai jenis blog yang kita ketahui ya. Tentunya perusahaan juga sebetulnya terjadi lonjakan yang begitu besar dalam penggunaan blog. Mengapa? Karena ternyata blog itu berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Percaya tidak percaya, blog itu akan mendatangkan lalu lintas ke dalam halaman-halaman dari situs e-business atau penjualan atau e-commerce. Dan itu menjadi salah satu sasaran dari perusahaan untuk membuat blog dengan berisi ulasan-ulasan dan lain sebagainya. Jenis kedua adalah personal. Nah, ini yang nanti teman-teman saya ajak untuk mulai membuat. Yang ketiga, itu bisa saja kita membuat blog untuk aliran tertentu. Misalnya medis, iptek, ulasan buku, atau saya juga menemui ada blog-blog yang isinya itu hanya kata-kata mutiara saja. Dan justru yang seperti itu yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Yang keempat adalah blog dengan menggunakan media. Contohnya seperti vlog, videolog, fotoblog untuk mereka yang mencintai fotografi, kemudian blog yang mencintai berbagai gambar atau seni-seni melukis atau menggambar, ya. Dan yang terakhir adalah feedback, blog berupa feedback. Bisa blog yang berisi review, langkah, proses, best practice, ya. Tidak heran sebagai contoh, blog yang berisi resep-resep masakan, bagaimana cara memasak, itu begitu laris dan banyak lalu lintas yang masuk ke dalamnya. Buat apa sih jadi blogger? Nah, ada 3 ya. Pertama, publikasi diri. Dan saya tahu teman-teman Toastmaster semua suka mempublikasikan diri, bukan? Kita memang butuh jalur untuk ekspresi diri. Dan ini kalau buat saya, blog juga termasuk cara untuk menghilangkan stres, mengisi waktu luang saya. Kalau saya masih punya waktu, saya ingin menulis. Dan kalau teman-teman dengan serius mengerjakannya bisa jadi sumber pendapatan tambahan. Nah, ini nanti sebetulnya saya tidak bahas ini hari ini, tapi mudah sekali teman-teman kalau yang ingin mendapatkan sumber pendapatan tambahan dari blogging bisa mengikuti topik affiliate marketing. Jadi sebetulnya apa? Nah, seperti ini teman-teman. Ekspresi diri. Kalau dulu ini si ratu yang jahat ini ya, Maleficent ya, itu bilang mirror mirror on the wall, who's the prettiest of all? Kalau sekarang bukan dong. Smartphone on a stick, who has the fairest profile pic? Karena apa? Karena inilah zaman sudah berubah. Percaya tidak percaya teman-teman, kita lihat begitu banyak orang yang ya, mereka mengekspresikan diri, mereka pamer-pamer, mereka menunjukkan sesuatu. Kadang-kadang saya risih ya, tapi di lain pihak, percaya nggak percaya, mereka lah si selebgram itu mendapatkan banyak dana tambahan dari situ. Baru-baru ini perusahaan saya, Curves, kami membayar 3 juta untuk seorang selebgram mempromosikan kita.
Saya sendiri, Dapur Cici Cantik, saya bayar orang buat promosi mukbang, makan makanan Dapur Cici Cantik. Dan saya bayar berapa? 2 juta. Hanya 1 kali. Bayangkan. Bukankah teman-teman mau? Siapa tahu di sini yang hobi makan bisa tuh mukbang. Segila mungkin makannya, kelihatan pokoknya kayaknya enak banget tuh makanan. Bisa selain ditaruh di Instagram, di Facebook juga. Buatlah blog seperti itu. Berisi review makanan restoran. Percayalah akan banyak dikunjungi loh teman-teman. Karena saya sendiri adalah seseorang yang hobi cari dulu di Google tempat makanan yang enak. Kalau saya ke Tasik, saya ke Semarang, saya ke Surabaya, saya pasti cari kulineran paling asik di Tasik. Nah, misalnya seperti itu. Dan saya senang sekali dapat informasi seperti itu. Jadi blogger-blogger itu bisa berpotensi mendapatkan uang. Dan tidak sedikit loh teman-teman. Apalagi kalau sudah populer. Ya. Oke, kita sekarang lihat. Banyak sekali ide seru buat blogging. Ya. Ini antara lain, misalnya yang biasanya bisa viral nih, rahasiaku yang kubagikan. Bolehlah rahasia kecantikan, rahasia langsing, rahasia mungkin bisa memenangkan satu kompetisi, apalah ya, silahkan. Yang kedua, kata-kata mutiara yang menggugah hati. Oh, ini sebetulnya sangat sering dikunjungi ya, blog seperti ini. Terus yang ketiga, lakukan sesuatu yang baru. Misalnya, aku baru terjun payung, aku baru coba nih, skydive. Nah, boleh kita ceritakan pengalaman itu ya. Kalau saya sendiri, saya baru pertama kali lari the World Major Marathon di Berlin. Saya buatlah blog tentang itu, blog post tentang itu ya. Dan lumayan visitornya, not bad ya. Oke, kemudian yang keempat, statistik populer yang lagi ngetren, bolehlah. Saya lagi menceritakan, oh karena COVID sekarang banyak orang menjadi orang yang tinggal di rumah kemudian naik berat badannya dan inilah caranya untuk menurunkan gitu ya misalnya. Boleh juga statistik tekan COVID yang sekarang lagi menggunung gitu ya. Dan kita bahas seperti itu yang sedang tren itu biasanya perlu akan mendapatkan banyak perhatian. Ya, dan saya juga berterima kasih yang mengatakan bahwa saya semakin gemuk, memang saya butuh sekali untuk menguruskan badan. Terima kasih, saya akan mulai programnya bulan depan dan mudah-mudahan saya bisa blog membuat semakin laris. Kemudian yang kelima adalah membuat ulasan atas satu produk populer. Nah, percaya ya saya sendiri, kalau saya mau beli sepatu, itu saya cari review dulu. Kenapa? Karena saya rewet soal sepatu. Masalahnya aku beli sepatu itu kalau sepatu lari itu nggak ada yang murah ya, paling murah itu 1 juta. Ya, jadi kalau saya mau beli barang seperti itu, nggak mungkin lah saya beli tanpa saya cari-cari ulasan dari tempat lain. Oke. Kemudian, dan ini memang sangat banyak visit. Beli jam ya, jam saya mau beli Garmin, saya cari dulu reviewnya. Saya nggak mau sembarangan beli. Menghabiskan uang sebanyak 10 juta untuk membeli jam yang benar aja. Masa saya asal beli? Tidak mungkin. Nah, inilah kesempatan buat para blogger. Oke. Kemudian yang selanjutnya, interview orang terkenal. Nah, boleh. Misalnya kita punya kesempatan ketemu dengan Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, atau istrinya Ibu Atalia yang cantik, kita boleh wawancara, tanya pendapat beliau tentang sesuatu. Oke. Kemudian jalan-jalan liburan berpetualang seperti tema kita hari ini. Itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa kasih ulasan yang asik dan membuat orang ingin pergi ke sana. Kualitas blog yang baik itu seperti apa sih teman-teman? Pertama, mudah dicari dari search engine seperti Google, Yahoo, DuckDuckGo ya, boleh. Kemudian kedua, padat dan elegan ya, jadi nggak terlalu banyak tapi informasinya padat, oke. Jelas dan mudah dibaca, konten terkini ya, jadi bukan yang ketinggalan zaman. RSS feed bisa berlangganan fiturnya supaya orang dapat pengetahuan. Kemudian kata-kata terstruktur dengan baik, tidak ada yang salah ketik, dan visualnya itu efektif. Praktek baik blogging yang saya ketahui adalah antara lain sebagai berikut. Yang pasti orang akan mau melihat blog kita kalau kontennya informatif, berharga, dan original. Oke? Dan asli. Nah, kemudian judulnya itu bermakna dan menarik perhatian. Post konten juga harus teratur. 2-3 kali per minggu itu adalah terbaik. Walaupun saya sendiri mengakui, saya masih agak gagal untuk bisa mempost 2-3 kali per minggu. Jadi saya masih merintis karir saya sebagai blogger. Tapi ya inilah seperti ini. Tapi saya rasa lebih baik saya mengerjakan daripada tidak. Ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar.
sediakan berbagai link pada informasi yang terkait, tayangkan topik yang menggugah pikiran, kemudian berikan komentar pada blog lain, dan gunakan RSS feed service. Teman-teman, saya ingin memperlihatkan ini adalah salah satu blog yang saya ikuti. Karena saya senang mendengarkan topik tentang leadership. Jadi saya suka lihat blog punyanya si leadership freak ya. Namanya Dan sebetulnya nama aslinya ya. Jadi bisa dilihat di sini ada about blogger, kemudian kontaknya dia, ada postnya, kemudian boleh di sebelah sini ada follow blogger. Nah, ini adalah blog saya sendiri yang saya punya ya. Memang saya banyak membahas tentang berlari, kemudian juga kehidupan saya. Saya tidak secara khusus belum mencari uang dari sini, tapi sebetulnya ini adalah harapan saya nanti saya bisa monetize ya. Oke, nah ini post-post yang saya miliki ya. Jadi saya cerita tentang peliharaan saya dan lain-lain. Oke. Nah, oke, saya akan mendemokan ya untuk blog, untuk caranya, tapi saya juga sekalian ingin memperlihatkan. Nah, ini blog saya seperti ini, teman-teman. Jadi saya untuk setiap tempat ini ada, saya sengaja pilih layout seperti ini karena saya sangat menyukai layout ini. Rasanya enak. Kemudian belum lagi kalau kita masuk di handphone itu bagus juga tampilannya ya. Jadi sebagai contoh misalnya saya cerita tentang anjing saya di sini, saya bisa read more ya. Kemudian saya bisa dibaca di sini apa yang saya pikirkan. Nah, saya juga sebagai contoh saya menceritakan pengalaman saya pada saat saya berlari di Berlin, saat saya jatuh kakinya patah. Kemudian saya kemarin pernah ikut race terus saya pingsan ya. Jadi saya cerita saja pengalaman saya di situ dan ini termasuk yang sangat banyak dilihat ya teman-teman, karena waktu itu saya viralkan juga, saya sebarkan di WhatsApp dan sebagainya, dan teman-teman banyak sekali yang membaca cerita saya ini ya. Jadi saya tidak mengira saya bisa pingsan pada saat itu. Nah, ini saya ceritakan kronologinya dan lain-lain. Kemudian ternyata pengalaman ini sebetulnya bikin saya sedikit kapok ya, tapi saya senang juga bisa berbagi ya. Jadi ini ada di blog saya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan sedikit caranya bagaimana memulai, oke, supaya teman-teman di sini bisa ya. Nah, yang pertama teman-teman saya mau kasih lihat bagaimana caranya membuat dengan WordPress ya. WordPress itu tinggal pergi saja ke wordpress.com, kemudian nanti silahkan bisa start your website, oke. Lalu kemudian nanti setelah start your website, silahkan boleh pilih email address, username, dan password ya. Silahkan saja. Jadi nanti saya nggak akan membuat lagi di sini, dan boleh juga continue dengan Google ya, silahkan. Nah, nanti kalau sudah bisa kemudian login. Nah, setelah login, oke ya, jadi saya mundur aja karena saya sebetulnya sudah ada situs saya. Nah, jadi kalau login itu biasanya pakai ininya, kemudian saya continue, login. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan dashboard seperti ini ya. Ini mudah sekali, nanti teman-teman bisa mengatur misalnya dari tema yang ingin dipakai ya, banyak sekali pilihannya. Nanti teman-teman pilih saja, dan ini semuanya gratis ya. Tinggal dipilih aja pengen mana yang ingin digunakan, dan setiap kali nanti teman-teman silahkan aja misalnya pengennya pamer-pamer tentang foto ya, jadi lebih kayak fotoblog, boleh pakainya seperti tema yang seperti ini ya, seperti Mayland. Tapi kalau misalnya oke, ini food blogging, bolehlah kita ambil si Rockfield ya, ini juga bagus nih ya untuk food blogging. Ini sebetulnya tema yang saya ambil nih ya sekarang, diet ini, karena saya senang dengan tampilannya terus terang ya. Dan saya sebetulnya sudah mencoba berganti-ganti beberapa kali nih tema-tema, dan saya sekarang udah paling cocok, nggak mau ganti lagi. Nah, enaknya ya menggunakan tema blog yang ini itu biasanya sudah bersifat adaptif. Adaptif karena sudah menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan, apakah kita pakai handphone dan lain-lain. Dan WordPress itu mudah sekali karena di sini udah ada semua menunya untuk mengkustomisasi ya. Kita tinggal isi aja sih teman-teman. Misalnya pengen identitas situsnya apa. Jadi seperti saya, kalau saya mau ganti misalnya ini,
Misalnya saya mau ganti jadi Ninja Mom gitu ya, gampang nih, tinggal diganti aja gitu ya. Dan ini begitu gampang sekali mengubahnya. Dan kita bisa lihat bagaimana tampilannya di dalam blog kita ya. Dan ini berdasarkan template nanti bisa silakan. Kalau mau pakai logo dan sebagainya, saya sih nggak pakai karena saya ini blog pribadi ya. Kemudian kalau sudah bisa balik lagi, ini bisa pilih warna, mudah sekali ya. Tinggal fontnya mau dipilih yang apa, header image. Jadi kayak saya sendiri kemarin saya sempat saya pakai header image-nya ini ya, boleh juga nggak masalah, tinggal klik. Nah jadilah seperti ini, gitu ya. Tergantung apa yang saya ingin tampilkan. Dan ini mudah sekali, tinggal diatur-atur, diupload aja. Ya, jadi semuanya begitu sangat mudah. Menurut saya ini tool yang luar biasa sekali. Bahkan kalau misalnya kita mau membuat berbagai menu ya, saat ini saya nggak akan save change ya, karena saya tidak ada rencana untuk mengubah. Oke ya, jadi kalau misalnya saya mau lihat situs saya di sini, saya pergi aja ke YNIMD, wordpress.com ya. Nah, yang menu tadi itu sebetulnya di sini About Me ya, About Me. Kemudian saya langsung post blog. Sebenarnya saya bisa aja membuat seperti situs saya yang lain. Saya ada situs lain yaitu yang borntospeak.pro. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa saya juga menggunakan situs blog ini untuk profesional juga. Jadi saya saat ini sedang merintis usaha konsultan ya, dan ini adalah situs yang saya berikan. Lumayan ya, gampang sekali ya. Ini sama alatnya pakai WordPress juga. Oke, baik, saya akan kembali kepada blog. Nah, sekarang yang kedua, saya ingin, ini mudah sekali nanti tinggal dikustomisasi, dan kalau teman-teman bingung pun, bisa langsung bisa cari YouTube untuk tutorial yang paling bermanfaat. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak untuk melihat tool lain, yaitu namanya Blogger ya. Nah, Blogger itu juga free tool ya. Nah, ini mudah sekali, tinggal create your blog. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih akun mana yang ingin digunakan dari Google. Saya banyak banget ya, sorry. Nah, jadi saya sebagai contoh, karena saya sudah sign up, saya tinggal masuk saja. Kemudian saya mau bikin blog apa ya, misalnya saya bilang apa, ya bolehlah, saya soalnya belum bikin blog untuk dapur ya, jadi saya next. Kemudian oke. Mudah sekali ya, tinggal diikuti saja. Dan sebetulnya Blogger itu enaknya ya lebih free gitu ya. Jadi dalam arti bagaimana mengkustomisasinya. Sebetulnya si WordPress itu ada beberapa batasan. Jadi kita harus berbayar kalau untuk memasukkan plugin-plugin. Kecuali kita install si WordPress-nya itu di situs kita sendiri. Oke, nah kemudian di sini kita bisa lihat ya, misalnya saya mau buat post, tinggal mudah sekali, tes, post. Saya begitu ya, terus saya bisa masukkan foto ya, mudah sekali, ambil dari image yang ada, saya pilih saja. Maaf ya, ini ngacak aja gambarnya yang saya ambil. Lalu dipilih, saya select, ini gambarnya COVID lagi ya, nggak apa-apa lah. Ya, kemudian saya publish. Oke, jadi ini akan bisa kita akses dari mana? Kita bisa akses dari tadi alamat yang sudah dibuat ya. Nah, seperti itu ya. Bahkan untuk temanya juga sangat mudah untuk bisa disesuaikan ya. Jadi ini ada berbagai setting. Misalnya saya nggak mau yang tadi, saya mau pilih yang lain deh, saya mau pilih yang ini ya. Kemudian saya langsung aja apply. Nah, jadi tadinya seperti ini, sekarang setelah saya ubah menjadi berganti seperti ini. Ya, jadi mudah sekali, nanti tinggal teman-teman setiap kali mau mempost, tinggal plus new post, kemudian diisikan. Nah, jadi untuk menjadi blogger itu sangat mungkin ya teman-teman, tidak
sulit sama sekali, dan saya mengajak juga teman-teman juga mungkin bisa bantu juga untuk promosi Toastmaster dengan adanya blog. Baik, saya sekarang akan kembali ke slide saya. Oke, teman-teman. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba menggunakan tool-tool yang ada atau perangkat alat-alat aplikasi yang ada tersebut untuk menjadi blogger. Dan saya yakin seperti contohnya Pak Yusuf Chandra, Pak Jimmy, Fajar, itu akan senang sekali dan menikmati channel atau jalur baru ini untuk bisa mengekspresikan diri dan juga mempublikasikan mungkin tentang hobinya dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, saya mau sebagai penutup, kita ada ketakutan bahwa kita buat sesuatu nggak ada yang mau baca post kita, ya, nggak ada yang mau, ya, katanya kan semua orang itu lebih pintar dari kamu, tapi ya percayalah, ini adalah si pembicara yang negatif dari kita. Kita harus mengikuti suara positif. Ayo, kita pasti bisa. Ayo klik saja, publish saja, dan kita akan berusaha sebarkan berita kita supaya bisa menjadi baik. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga Anda semua akan mencoba menjadi blogger. Terima kasih.